Om Swastiastu. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Kembali lagi pada pembelajaran bahasa Indonesia bersama Ibu Santri. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas mengenai gagasan, pandangan, arahan, atau pesan yang terdapat pada teks pidato persuasif. Pada pertemuan hari ini, kita akan belajar mengenai struktur dan ciri kebahasaan dari teks pidato persuasif. Adapun kompetensi dasar pada pertemuan hari ini yaitu 3.4, menelaah struktur dan ciri kebahasaan pidato persuasif tentang permasalahan aktual yang didengar dan dibaca. Kemudian, tujuan pembelajaran yang hendak dicapai pada pertemuan hari ini yaitu ada dua. Yang pertama, siswa mampu menelaah struktur teks pidato persuasif, dan yang kedua, siswa mampu menelaah ciri kebahasaan teks pidato persuasif. Struktur teks pidato persuasif terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, pendahuluan, yang kedua, isi, yang ketiga, penutup. Pada pendahuluan, ada 3 hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, salam pembuka, ucapan penghormatan, dan yang ketiga, ucapan syukur. Lalu, pada bagian isi, terdapat pengenalan topik, argumentasi, dan penguatan atau ajakan. Pada bagian yang ketiga, yaitu penutup, terdapat kesimpulan dan pesan, permohonan maaf, dan salam penutup. Nah, seperti yang kita lihat bersama bahwa ini merupakan contoh dari pembukaan teks pidato persuasif. Salam pembuka contohnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua. Lalu ada ucapan penghormatan, contohnya, yang terhormat Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Melaya, yang saya hormati Bapak Ibu Guru SMP Negeri 2 Melaya, serta teman-teman yang saya banggakan. Itu merupakan ucapan penghormatan. Kemudian ada ucapan syukur. Ucapan syukur contohnya, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat-Nya kita dapat berkumpul bersama di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Ini merupakan contoh dari isi teks pidato persuasif. Ada 3 unsur, yang pertama pengenalan topik, argumentasi, penguatan atau ajakan. Pada pengenalan topik ini terdapat gambaran mengenai topik yang dibahas. Lalu pada argumentasi terdapat pandangan atau pendapat dari orator terkait topik. Lalu yang ketiga ada penguatan atau ajakan. Pada penguatan ini berisi beberapa ajakan yang bertujuan untuk mempengaruhi atau meyakinkan audiens untuk melakukan apa yang kita sampaikan. Seperti itu. Nah, dan yang terakhir ada bagian penutup. Ini merupakan contoh dari penutup teks pidato persuasif. Penutup teks pidato persuasif biasanya terdiri dari kesimpulan, pesan, permohonan maaf, dan salam penutup. Kesimpulan ini berisi simpulan akhir dari seorang orator terkait topik yang dibahas. Lalu pada pesan terdapat harapan dari orator terkait topik atau yang dibahas. Yang ketiga, permohonan maaf. Permohonan maaf ini disampaikan agar tidak terjadi ketersinggungan saat orator menyampaikan pidato. Lalu yang terakhir ada salam penutup. Salam penutup ini digunakan untuk mengakhiri pidato. Setelah membahas mengenai struktur teks pidato persuasif, selanjutnya Ibu akan membahas mengenai ciri kebahasaan teks pidato persuasif. Ciri kebahasaan teks pidato persuasif yang pertama yaitu kalimat aktif.
Kalimat aktif merupakan kalimat yang subjek atau pelaku memiliki kegiatan atau aktivitas tertentu. Contohnya, Andri membuang sampah pada tempatnya. Lalu yang kedua ada kalimat emotif. Kalimat emotif merupakan kalimat yang dapat menggugah perasaan audiens. Contohnya, coba bayangkan betapa besar dampak kerusakan alam bagi makhluk hidup. Lalu yang ketiga ada kata sapaan. Kata sapaan merupakan kata yang berfungsi untuk menyapa atau menyebutkan nama orang. Contohnya, Bapak, Ibu, saudara-saudara, atau hadirin. Lalu yang keempat ada kata benda abstrak. Kata benda abstrak merupakan kata benda yang tidak bisa dilihat dengan indera penglihatan. Contohnya kebaikan, kegembiraan, dan takut. Ketiga contoh kata ini tentu tidak bisa kita lihat dengan penglihatan. Maka dari itu, tiga contoh ini disebut dengan kata benda abstrak. Ciri kebahasaan teks pidato persuasif selanjutnya yang kelima yaitu kalimat ajakan. Kalimat ajakan merupakan kalimat yang bersifat membujuk dengan cara mengajak. Contohnya, marilah kita membiasakan diri membaca buku. Yang kedua, ayolah perangi virus COVID-19 bersama-sama. Selanjutnya, ciri kebahasaan yang nomor 6 ada sinonim. Dalam teks pidato persuasif menggunakan sinonim. Sinonim merupakan satu rumpun kata yang saling berkaitan makna, atau singkatnya disebut dengan persamaan kata. Contohnya, kata layak dan pantas, kata spesies dan jenis, kata kegiatan dan aktivitas. Pasangan kata tersebut memiliki persamaan makna seperti itu. Lalu selanjutnya ada kata tugas. Dalam teks pidato persuasif biasanya menggunakan dua kata tugas, yaitu konjungsi dan kata depan. Konjungsi merupakan kata yang menghubungkan bagian-bagian teks. Contohnya, sebab akibat, walaupun, oleh karena itu, maka dari itu, dan karena. Lalu kata depan contohnya di, ke, dan dari. Yang terakhir ada ciri kebahasaan dengan istilah teknis. Istilah teknis merupakan istilah yang memiliki makna khusus dalam bidang keilmuan. Contohnya spesies, ekosistem, abrasi, reboisasi. Nah, itu dia materi yang Ibu sampaikan terkait struktur dan ciri kebahasaan teks pidato persuasif. Untuk diskusi lebih lanjutnya, kita lakukan di grup WhatsApp. Terima kasih, sampai jumpa.